Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi ilmu dan wawasan seputar perikanan dan aquaculture. Nah, video kali ini saya akan membahas siklus nutrisi dan pemupukan dalam aquaculture yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah Manajemen Kualitas Air, Program Magister Ilmu Perikanan Universitas Halu Oleo. Materi ini disusun oleh Putri Nur Hadijah, saya sendiri dengan nomor induk mahasiswa G2M1240027. Mari kita mulai pembahasannya. Dalam sistem budidaya air statis, prinsip limnologi digunakan untuk meningkatkan produktivitas ikan. Salah satu cara utama adalah melalui manajemen nutrisi dan pemupukan kolam. Penambahan pupuk, baik organik maupun anorganik, merangsang produksi organisme autotrofik seperti fitoplankton, serta organisme heterotrofik seperti mikroba. Energi matahari diubah menjadi biomasa melalui proses fotosintesis, dan biomasa ini menjadi sumber makanan untuk ikan. Sedangkan produksi heterotrofik berasal dari dekomposisi bahan organik oleh mikroba, menghasilkan biomasa mikroba yang juga dimakan oleh ikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ekologi ikan budidaya dan rantai makanannya. Ikan budidaya dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, fitoplanktonivora seperti ikan nila, ikan mas, perak, dan bandeng yang memakan fitoplankton secara langsung. Yang kedua, detritivor seperti ikan belanak dan udang yang memakan bahan organik yang membusuk dan mikroorganisme kecil. Yang ketiga, omnivora dan karnivora seperti ikan mas biasa dan bass mulut besar yang memakan berbagai jenis makanan termasuk detritus dan ikan lainnya. Selanjutnya adalah produksi ikan dan variabilitas hasilnya. Setiap spesies memiliki status trofik dan tingkat produktivitas yang berbeda. Yang pertama, ikan nila yang memakan fitoplankton mampu menghasilkan rata-rata 2.500 kg per hektarnya. Yang kedua, ikan mas biasa. Sebagai omnivora bentik, dia menghasilkan sekitar 800 kg per hektarnya. Yang ketiga yaitu ikan matahari, pemakan serangga yang menghasilkan sekitar 25 kg per hektarnya. Sedangkan bass mulut besar, pemakan ikan lainnya yang hanya menghasilkan sekitar 100 kg per hektarnya. Selain produksi, variabilitas hasil juga penting diperhatikan. Misalnya, nila memiliki koefisien variasi 20%, sementara ikan walai biasa mencapai 45%, yang menunjukkan ketidakstabilan hasil panen. Nah, selanjutnya adalah pupuk organik dalam aquaculture. Beberapa bahan pupuk organik yang umum digunakan adalah ada jerami, pupuk kandang, dedak padi, dan ragi. Nah, manfaat dari pupuk organik ini dapat membantu mempercepat produksi organisme heterotrofik dan cocok saat pupuk anorganik tidak tersedia. Pada tingkat pemupukan ini, biasanya lebih banyak bahan diperlukan dibandingkan pupuk anorganik, dengan aplikasi harian untuk mencegah penipisan oksigen. Namun, penggunaannya perlu hati-hati karena membutuhkan bahan lebih banyak dan harus diberikan secara harian agar tidak menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam kolam. Selanjutnya kita akan bahas tentang pupuk anorganik dan sejarah pembentukannya. Pupuk anorganik mengandung unsur hara utama yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium dalam bentuk larut, baik cair maupun butiran. Sejarah penggunaannya dimulai oleh H.S. Swingle pada tahun 1935 yang mengidentifikasi bahwa fosfor merupakan nutrien pembatas utama dalam produksi aquaculture. Pada slide berikutnya ini kita akan membahas tingkat pemupukan dan efektivitas pupuk. Para ahli menyarankan atau merekomendasikan untuk memberikan pupuk yang mengandung fosfor dalam bentuk P2O5 dengan total sekitar 49
kg per hektarnya untuk setiap musim tanam. Pemberian pupuk ini sebaiknya dilakukan secara bertahap atau berkala, tidak dalam satu kali aplikasi, agar tanaman dapat menyerap dengan lebih baik sepanjang masa pertumbuhannya. Pupuk cair dianggap lebih efektif dibandingkan bentuk butiran karena larutan lebih cepat dan nutrisinya lebih mudah tersedia bagi fitoplankton. Untuk menjaga konsentrasinya, nutrien yang optimal, frekuensi pemupukan dianjurkan setiap 2 minggu. Selanjutnya kita akan bahas tentang peran nitrogen dan kombinasi pupuk. Yang pertama, kita akan membahas peran nitrogen. Kita akan melihat bahwa meskipun fiksasi nitrogen alami itu penting dan biasanya sudah cukup menyediakan nitrogen, namun penambahan nitrogen dari luar, misalnya melalui pupuk, memiliki potensi besar untuk memanipulasi komunitas alga. Artinya, kita bisa mempengaruhi jenis dan jumlah alga yang tumbuh, yang tentu saja berdampak pada kualitas air dan organisme lain di dalamnya. Yang kedua, kita akan membahas konsep kombinasi pupuk. Di sini kita akan melihat mengapa penggunaan pupuk organik dan anorganik secara bersama-sama itu sangat dianjurkan. Pendekatan ini tidak hanya berpotensi meninggalkan produksi, entah itu biomasa alga yang diinginkan atau pertumbuhan makrofita, tapi juga memastikan bahwa ekosistem atau tanaman menerima nutrisi yang lebih lengkap dan seimbang, tidak hanya mengandalkan satu jenis sumber nutrisi saja. Dan yang terakhir, kita akan menyimpulkan dengan menyoroti manfaat strategi campuran ini. Penggunaan kombinasi pupuk ini ternyata memiliki keuntungan ganda. Selain dapat mempercepat dekomposisi bahan organik di perairan, yang penting untuk siklus nutrisi, strategi ini juga memungkinkan kita untuk meningkatkan rasio nitrogen dan fosfornya menuju hasil yang optimal. Rasio NP ini krusial karena seringkali menjadi faktor pembatas pertumbuhan di perairan, dan dengan mengaturnya kita bisa mencapai keseimbangan ekosistem yang lebih baik. Dalam slide ini saya akan menguraikan beberapa poin penting tentang keuntungan dan resiko pupuk organik dan anorganik. Yang pertama, kita akan melihat keuntungan pupuk anorganik. Pupuk jenis ini dikenal karena kemampuannya memberikan nutrisi secara cepat dan langsung ke dalam air. Ini sangat efektif untuk mendorong produksi primer fitoplankton, yaitu alga mikroskopis yang menjadi dasar rantai makanan di perairan, sehingga pertumbuhan organisme di atasnya seperti ikan pun bisa lebih optimal. Kemudian, kita akan beralih ke keuntungan pupuk organik. Berbeda dengan anorganik, pupuk organik ini memiliki kelebihan dalam menyediakan makanan yang beragam. Fokus utamanya adalah dalam menstimulasi pertumbuhan zooplankton, hewan-hewan kecil yang memakan fitoplankton, dan organisme lainnya melalui jalur heterotrofik. Artinya, pupuk organik tidak hanya memberikan makanan alga, tapi juga mikroba yang detritus yang menjadi sumber makanan bagi berbagai organisme lain, menciptakan jaringan makanan yang lebih kompleks dan stabil. Namun, penting sekali untuk tidak melupakan resikonya. Meskipun pupuk menawarkan banyak manfaat, kita harus sangat berhati-hati. Penggunaan berlebihan dari pupuk, baik organik maupun anorganik, dapat memicu masalah serius seperti penipisan oksigen di perairan, yang tentu saja akan sangat merugikan kehidupan akuatik seperti ikan. Lebih jauh lagi, penipisan oksigen dan pelepasan zat-zat tertentu juga dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat
jika air tersebut digunakan untuk konsumsi dan aktivitas rekreasi. Demikianlah pembahasan tentang siklus nutrisi dan pemupukan dalam aquaculture. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi budidaya ikan dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten edukasi lainnya. Terima kasih telah menyaksikan.